Denhas Adiasmara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk-tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kampus. Ini cepat! Penyidik keluar dari desa! Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas tinggalkan Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia! Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serang. Kamu mengerikan. Mari kataku. Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ketiga ini didukung oleh Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Iwan Dahlan sebagai Kakek Sukra, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ferry Fadli sebagai Batara, Herman sebagai Tembong, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Sabrang berhasil menipu Kirekso Lurah Lubuk Mentilin, sehingga Kirekso mengirim 25 pedati berisi padi untuk persediaan makanan pasukan kerajaan di medan perang. Padahal, padi-padi itu tidak pernah diminta oleh pihak kerajaan. Di dalam perjalanan, padi-padi itu dirampok oleh pasukan Singasari atas permintaan Ki Sabrang, sehingga padi-padi itu jatuh ke tangan musuh. Walau Gandini, anak kilurah yang ditugaskan bersama pasukannya,
mengadakan perlawanan yang cukup sengit. Bahkan di dalam pertempuran itu, Gandini terluka. Walau luka itu tidak begitu mengkhawatirkan, namun dari lukanya itu keluar darah merah bercampur dengan warna kehijau-hijauan. Ketika Batara dan Tembong datang, peperangan sudah berakhir. Yang tinggal hanya Gandini yang terluka bersama pasukannya. Batara heran melihat darah yang keluar dari luka Gandini, karena darah itu berwarna kehijau-hijauan. Kini Kang Batara sudah tertidur. Ini kesempatanku untuk mencari daun bunga kemboja di hutan ini. Nah, prajurit yang meronda itu sedang berjalan ke arah ujung tenda itu. Aku harus cepat bergerak keluar dari tempat ini sebelum dia melihatku. Yuk, yuk! Kini aku sudah sampai di luar perkemahan pasukanku. Tapi aku tidak tahu harus kemana berjalan untuk mencari daun bunga kemboja itu. Malam masih panjang. Aku tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingku. Aduh, apa ini? Hah, batu nisan. Ini pasti kuburan tua. Tidak mungkin ada kuburan di tengah hutan begini, kecuali kuburan tua. Bau kembang kemboja. Angin ini membawa harum bunga kemboja. Pasti pohon bunga kemboja itu tidak jauh dari kuburan ini. Rumah. Aku melihat sebuah rumah di depanku. Rumah siapa itu? Harum bunga kemboja ini seperti berasal dari rumah itu. Oh, aku harus ke sana. Pasti pemilik rumah itu mempunyai pohon kemboja. Sepi. Rumah ini sepi. Seperti tidak berpenghuni. Tapi lampu minyak itu menyala bagus. Pasti ada yang menghidupkannya. Permisi! Permisi! Sepi, tidak ada orang. Cari siapa? Oh, Cari siapa? apakah kakek yang punya rumah ini? Iya. Apakah saya bisa? Kau terluka. Darahmu keluar terus. Iya, saya terluka sejak kemarin. Ketika kau menghadapi perampok pedati-pedati itu kan? Kakek tahu? Tahu. Mari, aku obati lukamu itu. Lukamu itu bukan luka biasa. Wah, kakek tahu? Iya. Obatnya adalah daun bunga kemboja. Siapa sebenarnya orang tua yang berdiri di hadapanku ini? Lihat. Darahmu lebih banyak berwarna hijau daripada berwarna merah. Kakek ini orang aneh. Wajahnya sudah keriput sekali. Mungkin umurnya sudah hampir 200 tahun. Tapi suaranya seperti orang berumur 70 tahun. Kau tidak usah merasa aneh. Yang pasti kau datang kemari adalah tepat. Bahkan sangat tepat. Iya, terima kasih, Kek. Tunggu. Akan aku ambilkan daun bunga kemboja itu ke dalam. Iya, Kek. Sekali lagi terima kasih. Aku melihat seseorang tidur di ruang dalam ketika pintu itu dibukanya. Nah, pintu itu kembali terbuka perlahan-lahan tertiup angin. Oh, yang tidur itu perempuan, masih muda dan wajahnya buruk sekali. Dia istri saya. Oh, dari mana kakek ini? Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di belakangku. Mari, aku obati lukamu itu. Iya, Kek. Tidak usah takut. Dekatkanlah tanganmu kemari. Ayo. Iya. Nah, begitu.
Kenapa? Tidak apa-apa. Tangan kakek itu dingin sekali, seperti tangan orang mati. Nah, kini daun ini akan aku letakkan pada lukamu. Tahan sedikit ya. Iya. Nah, tahan saja, tahan saja. Daun itu seperti mengiris-iris lukaku. Nah, lihatlah sekarang. Lukaku tiba-tiba saja hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, kini akan aku buang daun kemboja yang masih lengket di bekas lukamu itu. Biar aku yang buang. Daun ini bersatu dengan kulitku. Aduh, bagaimana ini? Daun ini tidak mau lepas. Kau tidak tahu cara melepaskannya. Iya, tolong Mari, Kek. aku Iya, lepaskan. tolong Kek. Ya, nah, tahan sedikit. Aku akan menarik daun ini dari kulitmu. Iya. Luka ini kembali mengeluarkan darah. Biarkan saja. Karena darah yang keluar itu adalah darah yang mengandung racun. Aku tidak tahan. Kepalaku pusing. Aku seperti kehabisan darah. Tiba-tiba Gandini jatuh terkulai. Gadis itu pingsan karena menahan sakit yang tidak terhingga. Sementara laki-laki tua yang aneh itu hanya memperhatikan tubuh Gandini tanpa menyentuh sedikit pun. Lalu laki-laki tua itu dengan bentuk muka yang sangat keriput masuk dan hilang di balik daun pintu rumahnya. Tidak beberapa lama, Gandini sudah sadar kembali. Sementara anjing hutan masih melolong di kejauhan. Di mana aku? Rupanya aku masih berada di rumah ini. Aneh, lukaku ini sudah sembuh sama sekali. Tidak ada bekasnya sedikit pun. Dan aku seperti mendapat tenaga baru. Aku merasa sangat segar. Aku harus berterima kasih kepada kakek tadi. Kakek, permisi. Sepi. Coba aku lihat ke dalam. Mungkin kakek itu ada di dalam rumah ini. Permisi. Sepi. Tidak ada jawaban sama sekali. Atau apakah di balik pintu itu ada ruangan lagi? Coba aku lihat. Rupanya pintu ini adalah pintu belakang rumah. Tidak ada lagi ruangan di balik pintu ini, kecuali hutan belantara. Hah? Aku mendengar suara seorang perempuan mengerang dari dalam rumah ini. Wah, perempuan yang aku lihat tadi, dia sudah bangun dari tidurnya. Kini dia menatapku dengan tajam. Oh, dia masih muda sekali, tapi mukanya sudah keriput seperti muka kakek tadi. Kau mencari siapa? Aku mencari kakek yang telah mengobati lukaku ini. Dia pasti pergi ke hulu sungai Tembesi. Hulu sungai Tembesi? Ya, untuk mengambil daun bunga kemboja. Karena persediaan daun kami habis untuk mengobati lukamu itu. Kenapa harus ke hulu sungai Tembesi? Karena di sana pohon kemboja tumbuh. Pohon kemboja yang bisa mengobati luka. Luka yang mengeluarkan darah berwarna hijau. Oh, tapi bukankah tidak sembarang orang yang bisa sampai ke tempat pohon-pohon kemboja itu? Ya, tidak semua orang bisa ke sana. Kecuali orang yang sudah direstui oleh penghuni tempat itu. Penghuni hulu sungai Tembesi? Penghuni hulu sungai Tembesi
hanya Mak Rompang. Apakah kedua suami istri ini kenal dengan Mak Rompang? Siapakah sebenarnya kakek tadi? Dan siapakah sebenarnya Kisanak ini? Kakek tadi adalah suamiku. Kami sudah hidup ratusan tahun di sini. Hah? Ratusan tahun? Iya, ratusan tahun. Kami memang menunggumu di sini untuk mengobati luka-lukamu itu. Oh, dia terjatuh. Tolong bangkitkan aku. Aduh, aku tidak bisa bangun. Iya, akan aku tolong. Nah, pegang tanganku kuat-kuat. Aku akan mengangkat Kisanak ke tempat tidur. Kenapa jadi begini? Tubuh perempuan ini menjadi kaku, tidak bergerak-gerak lagi. Apakah dia mati? Aku tidak mati. Percayalah. Cuma aku kehabisan tenaga. Karena aku memaksakan untuk datang menolongmu. Karena kamu terluka. Lukamu bisa membawa maut. Kau terkena senjata beracun. Oh, terima kasih. Aduh, aku kehabisan tenaga. Tunggu. Akan aku panggilkan suamimu. Tidak usah. Kau harus aku tolong. Karena kalian berdua telah menyelamatkan nyawaku. Mulutnya berbusa. Aku harus cepat-cepat mencari suaminya. Kakek! Kakek! Istrimu pingsan! Kakek! Kita harus bisa menemukan Gandini, Tembong. Kalau tidak, kita tidak akan kembali ke Lubuk Mentilin. Kita akan dihukum Ki Lurah karena tidak bisa menolong anaknya. Ya, kalau Gandini hilang, lalu aku bagaimana? Siapa lagi yang bisa aku cintai, Batara? Sudah, jangan begitu. Kalau aku tidak bisa lagi bertemu dengan Gandini, lebih baik aku... Jangan bicara terus. Hutan ini angker. Aku tidak peduli lagi. Apakah hutan ini angker atau tidak? Apa itu, Batara? Mungkin suara orang halus penghuni hutan ini. Kau jangan main-main, Batara. Aku tidak main-main. Kau takut? Iya, takut. Tadi kau bilang kau tidak peduli. Kau tidak takut. Sekarang aku takut. Lihat, Tembong. Ada kabut datang perlahan-lahan menutupi hutan ini. Dari mana datangnya kabut ini, Batara? Sehingga cahaya matahari terhalang. Batara! Tenang. Jangan memegang tanganku seperti ini. Ada suara perempuan tertawa. Aku juga mendengarnya. Mari kita lari. Lalu, bagaimana dengan Gandini? Mungkin Gandini tidak kemari, Batara. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kabut ini menghalangi jalan kita. Lalu, kapan kita bisa pergi dari sini? Setelah kabut ini hilang. Kalau kabut ini tidak hilang, bagaimana? Kabut ini pasti hilang. Makhluk penghuni hutan ini hanya sedang menguji kita. Kalau kita lulus ujian ini, kita akan bisa berjalan lebih jauh masuk ke dalam hutan ini. Aku tidak perlu lulus ujian ini. Yang penting bagiku, bagaimana supaya kita bisa keluar dari hutan ini. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Pak. Pergilah sendiri. Kau dengar, Batara? Tertawa perempuan itu terdengar lagi. Iya, aku dengar. Kau pergilah, cepat meninggalkan hutan ini. Tidak jadi. Aku tidak berani pergi sendirian. Kalau begitu diam di sini. Jangan mengoceh terus. Iya. Aku akan diam. Tempat ini angker. Aku merasakannya. Sedangkan kabut ini adalah pembatas, supaya tidak semua orang bisa masuk ke dalam hutan ini. Pembatas ini sama seperti pembatas yang diceritakan Ki Mujur padaku. Ketika Ki Mujur mencoba masuk ke tempat Ki Pandai Urat di puncak Gunung Sumbing beberapa puluh tahun yang lalu. Ki Mujur sudah mengajarkan padaku bagaimana cara membuka pembatas ini.
Aku harus bisa membuka pembatas ini, supaya aku dan Tembong tidak celaka. Semoga aku berhasil. Ki Mujur, aku muridmu. Aku akan mencoba membuka pembatas ini dengan ilmu yang telah kau ajarkan padaku. Restui aku. Batara, suara apa itu? Hei, kau sedang apa? Apakah kau sedang merapalkan ilmumu? Ya! Hebat! Kabut itu hilang perlahan-lahan. Seperti ditiup angin, Batara. Kau yang meniupnya, Batara. Ya. Berhasil aku. Jadi kau yang meniup kabut itu, Batara. Wah, hebat kau. Ayo, kita jalan. Jalan? Jalan kemana? Mencari Gandini. Ayo jalan. Atau kau takut? Tidak. Mari tidak. kita jalan. Ya. Kalau kau mau mencari Gandini. Ya, tapi... Ada apa lagi? Itu, lihat. Apa itu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tembong dan Batara tertegun melihat suasana hutan yang telah jelas tampak kembali. Setelah kabut yang menyelimuti hutan itu hilang dihantam ilmu Batara. Nah, saudara pendengar, apakah yang mereka lihat? Dan apakah Gandini ditemukan oleh mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat Rembulan Telaga Sore dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.